Baik. Baik, terima kasih Pak Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syahadati wa hadisin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para sesepuh Villa Gading Permata, sesepuh Masjid Al-Hakim, para Ustadz Hendar, Ustadz Hadi, Ustadz Sidik, Ustadz Haidir, Ustadz Bandi semuanya, dan juga yang saya amat banggakan ya, para ibu-ibu, para jamaah sekalian yang pada kesempatan kali ini bisa hadir, khususnya juga untuk para petugas konsumsi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih ya, sudah bisa berkontribusi besar pada kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, semuanya hari ini menjadi modal kita beraktivitas dalam ibadah, dan sebagian pahalanya dikembalikan kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi dalam memberikan konsumsi. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang tarikh Nabi, saya pikir bulan ini adalah bulan yang paling tepat ya berbicara tentang tarikh Nabi. Dan terus terang saja kalau kita tanyakan pada diri kita masing-masing, siapa di sini yang pernah menghatamkan satu kitab tarikh atau satu buku tarikh Nabi secara sempurna? Jarang kan, rata-rata ya. Dan kalau kita cek satu-satu itu yang jadi masalah. Nah ini Pak Endar, yang jadi kegalauan saya begini Bapak Ibu, kenapa ini harus dibahas? Jadi kadang-kadang kita itu antara satu peristiwa dengan peristiwa itu nggak tahu kronologisnya, urutannya apa, gitu kan? Sehingga tidak bisa menghubungkan, tidak bisa mengkaitkan. Atau antara satu tokoh dengan tokoh ini kaitannya apa. Dalam satu pengajian saya pernah mendengarkan Ustadz ngomong gini ya, dulu katanya waktu Nabi Muhammad SAW lagi sakit, beliau itu dibantu atau istilahnya dibopong oleh sahabatnya. Katanya sahabatnya adalah Sayyidina Ali yang waktu itu masih lajang dan muda. Padahal yang kita ketahui Nabi Muhammad SAW itu adalah satu-satunya sakit pada saat menjelang beliau meninggal, dan Sayyidina Ali tentu saja sudah menikah dengan istrinya. Nah itu hal simpel, tetapi dalam urutan kronologi itu salah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami salah. Atau saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang menyebabkan paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah meninggal itu apa? Ada yang tahu? Hal-hal seperti itu jarang kita ketahui. Kenapa? Karena detailnya kita tidak paham. Di UIN Jakarta itu ada seorang peneliti, silakan cari di internet, namanya Dr. Fuad Jabali. Beliau itu spesifik membahas dan melakukan kajian-kajian tentang sahabat Nabi. Jadi beliau melacak mulai dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, berapa jumlah asetnya, berapa jumlah hutangnya, kekayaannya, dan lain sebagainya. Gitu kan? Kalau kita kan kadang-kadang nggak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Itu baru sahabatnya. Atau Bapak Ibu sekalian tahu Maisarah ya? Maisarah yang merupakan siapa coba? Asisten Nabi ketika melakukan perdagangan ke Syam. Pertanyaan berikutnya, kapan beliau masuk Islam dan kapan waktu? Kan kita masih blank, nggak tahu apa urutan perjalanannya. Bahkan hal yang paling umum misalnya kita tahunya adalah hijrah Nabi itu adalah ke Madinah. Padahal ada hijrah yang lebih berat juga sebelum ke Madinah, yaitu ke Abyssinia atau ke Ethiopia, di mana itu menjadi titik penyebaran Islam di sana. Jadi banyak hal yang
Jadi yang kita pahami itu potongan-potongan sejarah yang belum kita sinkronkan. Nah, oleh karena itu, ketika kemarin misalnya dalam pertanyaan-pertanyaan di cerdas cermat, ada yang bilang soalnya sulit, itu sebetulnya bukan soalnya sulit, tapi literasi kita atau gaya kita dalam membaca memang masih sangat terbatas. Dan ini terbukti orang Indonesia itu jarang yang bisa menghabiskan satu buku dalam satu bulan. Betul kan? Jarang yang menghabiskan satu buku dalam satu bulan. Jadi gaya baca orang Indonesia jauh dibanding dengan gaya Australia, orang Australia. Orang Australia kalau naik kereta api, mereka itu dari stasiun pertama sampai stasiun tujuan adalah baca buku. Kalau kita buka HP chatting ya. Kalau sekarang di mereka itu adalah buka buku, ada aplikasi buku namanya EPUB. EPUB itu adalah untuk membuka buku dalam konteks digital, tinggal scroll gitu ya. Nah, kalau kita malah banyaknya adalah chatting atau gosip. Maka benar katanya orang Indonesia itu adalah yang baca bukunya sedikit tapi komentarnya banyak. Ketika ada sebuah peta imajiner yang dibuat oleh seorang orang yang suka hal-hal yang sifatnya pencinta bumi datar gitu ya. Dia buat peta alternatif, di-share di Indonesia, di forum Indonesia. Yang komentarnya 1 juta lebih, dan rata-rata ketika dibaca komentar itu garing-garing komentarnya, tidak ada yang punya referensi ilmiah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Indonesia adalah budaya komentar, bukan budaya baca. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan dulu di sini kalau yang profesi guru tahu ini. Ada yang guru nggak? Jadi level pengetahuan manusia itu dimulai pada titik yang paling rendah itu adalah memahami atau mengetahui. Jadi kalau ada yang tanya, pertanyaannya kayak gini, apakah Anda tahu siapakah, di manakah, itu levelnya level mengetahui atau level mengingat. Level mengingat. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak kenal, berarti bukan sulit pertanyaannya, tetapi kita jarang baca atau kita tidak punya materi untuk dibaca. Tetapi kalau pertanyaan kedua memahami, apa yang Anda pahami hubungan antara perjanjian Aqabah 1, 2 dengan hijrah. Nah, itu adalah mulai menanyakan pemahaman kita terhadap konten sejarah. Ada yang lebih sulit lagi, buatlah peta Mekah dan Madinah misalnya. Nah, itu udah rumit lagi kan? Ada yang berikut lagi, analisislah oleh Anda mengapa penduduk Mekah waktu itu menolak ajaran Nabi. Nah, itu kan alasan bisa banyak, karena masalah ekonomi, pemerintahan. Evaluasi oleh Anda buku sejarah ini apa yang kurangnya. Tambah berat lagi kan? Yang lebih hebat lagi, buatlah teori tentang cara-cara Islam masuk ke Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kemari di dalam cerdas cermat itu Pak Ustaz Dendar level 1 semuanya. Level 1 semuanya, karena nanya siapakah, apakah, paling naik ke level 2. Nah, yang masalah jadi sulit apa? Masalah jadi sulit karena sumber bacaan kita kurang. Bisa dipahami ya? Ini kalau guru paham ini. Kalau guru atau dosen paham, karena ilmu pedagogik namanya. Jadi dalam soalnya nanyanya biasanya apa yang Anda ketahui. Kalau yang agak tinggi, apa yang Anda pahami. Gitu. Berarti cara baca kita memang yang masih kurang. Gitu ya. Jadi pertanyaan cerdas cermat kemarin itu bukan pertanyaan level mahasiswa, bukan. Tapi ya level mahasiswa, tapi mungkin ada, tapi dalam konteks yang pertama. Dan ini semua level bisa. Maksudnya semua level pendidikan bisa. Bapak Ibu pengen tahu kurikulum sejarah anak-anak SD sekarang, pasti kaget. Kenapa? Karena kita jauh ketinggalan. Kita lihat ya. Ini sejarah kelas 4 nih ya. Ini masa awal dakwah Nabi, ketabahan Nabi. Nabi Muhammad sebagai rahmat, sifat mulia Nabi. Nah, ini ada kan? Hijrah para sahabat Nabi Muhammad ke Habasyah. Nah, kita terus terang jarang baca yang ini kan? Pada ini kelas 4 udah diajarkan. Kita lewat nggak tahu gitu. Padahal di kelas 4 ada. Kamil kelas berapa, Mil? Nah, kelas 6 belajar apa? Udah Wali Songo ya? Oh, betul. Kelas 6. Kesabaran para sahabat Nabi pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, ini pelajaran SD kelas 4 ya. Nah, kita karena jarang tahu, ini menganggap ini adalah berat dan sulit gitu.
Dulu ada sebuah acara di Metro TV namanya Are You Smarter Than a Fifth Grader? Masih ingat nggak Tantowi Yahya itu? Jadi pertanyaan-pertanyaan biologi, fisika, dan itu diadukan antara anak-anak 5 SD dengan lulusan-lulusan artis-artis termasuk mahasiswa ya. Dan rata-rata kalah. Kenapa? Ya memang zaman anaknya memang yang dipelajari itu, sementara kita udah kemana-mana gitu ya. Nah, berarti memang masalah bacaan saja. Ini kemudian di berikutnya sebab-sebab Nabi hijrah ke Thaif, peristiwa hijrah ke Thaif, semuanya dipelajari di SD. Ya, kepercayaan masyarakat Yasin dan lain sebagainya. Ini di tarikh kelas level dasar dipelajari. Berikutnya di level kelas 6 apa? Level kelas 6 ini masuk ke sejarah Nusantara kita, yaitu tentang Wali Songo segala macam yang menciptakan lagu Moh Limo, Lir Ilir, di sini semua ada. Pelajaran SD kelas 6. Saya lirik lagi kemarin pelajaran sejarah kelas 1 atau kelas 7 MTS. Wah, itu lebih mendalam lagi, lebih berat lagi gitu ya. Padahal itu baru level dasar dan menengah. Berarti kita yang tidak pernah upgrade pengetahuan kita. Ini yang buat saya miris gitu ya. Termasuk saya sendiri, bukan Bapak Ibu, tapi saya sendiri. Kita jarang mengupgrade pengetahuan kita, padahal tidak ada sejarah yang paling harus kita kuasai kecuali sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya menantang semua Bapak Ibu untuk ayo di bulan Maulid baca sejarah Nabi. Karena penghargaan kita kepada Nabi adalah mengetahui sejarah-sejarahnya. Nanti pelan-pelan dalam perjalanan sejarah itu kita baca alasan Nabi mengapa itu, mengapa ini. Termasuk nanti muncul hadis ini keluarnya di zaman kapan, ayat Quran ini keluarnya di masa kapan. Nanti akan ketahuan secara kronologis. Ada buku bagus karangan Pak Quraisyab namanya Sejarah Nabi ditinjau dari Quran dan Hadis itu, Pak. Jadi urutannya dilengkapi dengan dalil Quran dan Hadis. Oke ya. Nah, pada sesi kali ini saya menawarkan ada satu cara belajar sejarah Nabi dengan model yang sederhana. Namanya model kronologi. Nah, metode sejarah dengan metode kronologi. Jadi kita tinggal meminta orang-orang pintar, karya orang pintar yang sudah mengurutkan sejarah Nabi dalam urutan tahun. Kita tinggal santai, Pak. Baca poin pertama. Misalnya kelahiran Nabi. Kita tinggal searching di Google kelahiran Nabi berbagai sumber. Masuk ke level kedua misalnya Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Kita searching detailnya seperti apa nanti. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Nah, cara simpel belajar metodologi sejarah atau metodologi belajar sejarah dengan kronologi ini adalah caranya urutkan suatu peristiwa sejarah dengan waktu terjadinya. Tuliskan inti peristiwanya apa, sebutkan tokoh dan tepatnya siapa dan apa, kemudian pahami hubungan antara peristiwa tersebut dengan sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kalau kita mau belajar seperti itu. Ada sebuah dokumen yang dibuat oleh seseorang dan saya urutkan seperti ini. Oh, ini. Pak, bisa digeser dikit nggak, Pak? Ke sini. Ini ya. Dari tahunnya kepotong ya. Pak, kok digeser dikit ke sana, Pak? Atau ininya, Pak? Pendar ini. Pendar ininya. Nah, kecilan, Pak, mundur. Tadi. Nah, udah sip. Dah, sip. Nah, kayak gini. Nah, kasih ya, Pak. Nah, kayak gini nih. Jadi cara belajarnya kayak gini, Bapak Ibu. Diurutkan tahunnya atau terserah mau urutan tahun atau berdasarkan usia Nabi, boleh ya. Dimulai misalnya dari 545 adalah kelahiran ayah anda beliau Abdullah, kemudian 571 kelahiran Nabi, 577 Nabi mengunjungi Madinah. Nah, kita tinggal menerima dokumen ini, kita baca dokumen ini, jadi bisa santai. Level 1, misalnya kita masuk ke level 7 ke nomor 57 kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi tahun 571. Kita tinggal searching di Google-nya kelahiran Nabi, maka akan keluar banyak dokumen kan? Nah, kita baca satu-satu gitu kan. Nah, besoknya lagi buka yang kedua misalnya. Nabi SAW mengunjungi Madinah bersama ibunya wafat. Nah, itu tahun sekian.
Searching lagi di Google. Jadi kita tahu urutan detailnya gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Supaya tidak terjadi kekacauan sejarah tadi yang saya sebut seperti Sayyidina Ali dalam keadaan masih lajang membopong Nabi yang sakit pada saat akan sholat berjamaah. Nah, itu kayak benar, tapi ternyata di situ ada kesalahan fatal karena waktu itu satu-satunya masa ketika Nabi sakit adalah ketika beliau akan meninggal dan beliau Sayyidina Ali sudah bersama istrinya kan. Nah, itu akibat walaupun tidak penting-penting banget tetapi fatal gitu ya, bahaya. Takutnya di bagian-bagian yang beratnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus sampai kita misalnya ini ada, saya hitung ini dari mulai kelahiran Nabi sampai beliau meninggal itu cuma ada 31 poin penting yang ditulis oleh ahli sejarah. Mungkin yang global-globalnya saudara ya. Nah, Bapak Ibu kalau merasa ada yang lebih penting boleh ditambahkan di bawahnya atau di atasnya disisipkan. Dan ini bisa lebih santai, tinggal kita urutkan pointer-pointernya, baca kapan lagi di sejarah. Karena kalau ngapalin baca buku yang 400 halaman, biasanya orang Indonesia langsung minder duluan. Aduh, 400 halaman, langsung nunduk kan mentalnya. Nah, tapi kalau metodenya seperti ini, beliau yang baca akan lebih rileks. Oh, ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa fakta penting gitu ya, yang sering kita abaikan. Nah, ini kalau kita baca satu-satu agak lama. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas setengahnya dulu ya. Jadi insya Allah kita bahas tarikh Nabi dalam kronologi ini dalam dua pertemuan. Sekarang satu pertemuan, berikutnya bulan November satu kali lagi. Oke. Nah, ini ada penulisnya yaitu Zainal Abidin Husain yang menulis tentang kronologi 14 abad sejarah dalam Islam. Nah, kita mulai dari yang paling awal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 571 adalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tanggal Masehinya bisa beda-beda pendapat ya. Nah, di sini ada beberapa peristiwa poin penting ya. Pertama adalah di sini terjadi invasi atau serangan oleh Abrahah ke Mekah yang berasal dari Yaman. Abrahah ini adalah seorang raja muda yang dulunya dia adalah mantan budak belian, dikatakan katanya dia melakukan kudeta. Nah, kalau kita mau melihat informasi Quran kemudian dilacak kebenarannya dengan versi ilmiah, nah itu kita perlu mengumpulkan gini, Bu. Jadi kebenaran itu ada dua. Nah, saya tunjukkan dulu ini ya. Nah, ini. Saya tunjukkan dulu ya. Jadi kalau kebenaran agama itu kan absolut, harus kita terima. Tetapi kalau kita mau ngobrol dengan orang-orang liberal, dengan orang-orang yang murni mengandalkan sains, maka kita harus mengandalkan fakta-fakta ilmiah. Namanya kebenaran sains. Contoh kayak gini nih. Di PGP ada seorang ibu dianiaya suaminya. Dan banyak orang menyaksikan, misalnya. Ada banyak orang yang menyaksikan. Tetapi si ibu ini baru melaporkan suaminya ke polsek atau ke polisi adalah 2 minggu yang lalu, di mana bekas-bekas tamparan atau siksaannya itu udah hilang. Nah, kalau berdasarkan bukti forensik atau bukti visum, si ibu ini terbukti dipukuli atau tidak? Saya ulangi. Ada ibu-ibu dipukuli suaminya misalnya ya. Ada yang melihat. Tetapi si ibu ini lapor ke polisinya telat sehingga bukti-bukti dipukulinya itu tidak ada. Apakah bisa dilanjut pada proses hukum berikutnya atau tidak? Tidak bisa karena tidak ada bukti-bukti begitu. Nah, tapi kejadian pemukulannya benar nggak? Benar. Nah, kayak gitu. Itulah kebenaran agama dengan kebenaran sains. Jadi kebenaran agama itu dengan kacamata Allah kan tahu apa yang terjadi dalam hati kita dan di luar hati kita. Tetapi ketika diangkat ke hukum manusia, tidak bisa seperti itu. Harus ada bukti-bukti empiris, ada bukti-bukti yang kelihatan oleh mata manusia. Nah, kayak gitu. Termasuk kisah di sini. Nah, yang sekarang terbukti secara ilmiah, maksudnya bukti-buktinya tertangkap secara data maupun secara ilmiah ya oleh manusia, bahwa keberadaan Abrahah itu ada, betul. Keberadaan Raja Abrahah itu ada dalam urutan-urutan sejarah, ada. Nah, kemudian yang belum terungkap itu adalah tentang
ababil dan burung ababil dan batunya gitu ya, dan batunya apa? Ada yang menunjukkan batunya itu adalah wabah penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini bukan berarti Al-Qur'an tidak benar, tetapi keterbatasan manusia untuk menemukan fakta-fakta ilmiahnya. Gitu ya. Ya, kita harus merapihkan pola pikir kita. Jadi antara kebenaran agama dengan kebenaran manusia. Kalau ini kan absolut, kita pasrah saja kepada kebenaran Allah. Tetapi kalau kebenaran sains, memang harus ada bukti-bukti ilmiahnya. Dan ini bisa satu kebenaran bisa terjungkal dengan kebenaran berikutnya kalau ada bukti yang lebih kuat. Nah, jadi lemah ya, sains itu lemah dalam satu sisi. Nah, yang belum ketemu itu adalah burung ababil. Kalau kekalahan Abroha jelas karena memang Ka'bah masih ada. Nah, tetapi Bapak Ibu perhatikan, ini ada yang tahu di atas ini apa? Ini gereja yang dibangun oleh Abraha, gereja Al-Qulayus itu ya. Nah, sekarang bangunannya seperti ini. Ini letaknya di Yaman. Kalau yang ini namanya grafiti atau hiasan-hiasan tangan yang dibuat oleh orang-orang zaman purba dulu. Di sini kalau kita lebih detail, di sini kelihatan ada orang berbaris, ada gajah beberapa. Nah, ini menunjukkan bahwa pada tahun sekian memang terjadi invasi gajah dan diiringi oleh bala tentara pasukan. Bisa dipahami ya? Berarti grafiti ini adalah bukti sejarah kalau Abraha itu memang pernah menyerang ke daerah Arab Saudi atau ke daerah Mekah. Bisa dipahami ya? Nah, ini dalam sejarah gambar telapak tangan aja penting Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi jangan didengerin adik-adik Pak Hari ya. Nanti masjid digrafiti semua nanti. Bahaya. Nah, ini kayak gitu dulu, gambar tangan, ukiran itu menunjukkan bahwa memang terjadi. Nah, punten ya, belajar agamana nyampur jeung ilmiah nggak apa-apa lah. Biar kita memang berimbang. Nah, ini sudah saya ajarkan. Jadi begitu ya. Ada kejadian yang menarik dalam sejarah dan ini luput dari kejadian kita semua adalah dialog antara, ini sering disebutkan oleh Gus Baha. Dialognya apa? Bahwa waktu itu katanya karena dalam perjalanan itu butuh bekal, Abraha itu sering merampas harta benda milik orang Arab gitu. Termasuk salah satunya adalah ratusan atau bahkan ribuan unta milik para penduduk Mekah. Nah, waktu itu datanglah kakek Nabi kita ya. Kakek Nabi kita itu Abdul Muthalib datang kepada Abraha. Wahai Abraha, kami menuntut agar unta-unta kami dikembalikan. Abraha itu dia pengen tahu siapa sih ketua Mekah itu, apakah dia orang yang gentleman atau tidak. Tetapi pas ketemu dia katanya dia ngecek, kok ketua geng Mekah atau misalnya pemimpin Mekah kok datang ke saya bukannya membela membela Ka'bah yang mau saya robohkan, kok malah minta unta doang gitu. Kata-katanya begitu. Kembalikan unta-unta kami. Kalau urusan Ka'bah biarkan Allah atau pemiliknya yang akan melindunginya. Nah, gitu doang kata. Itu yang sering disebutkan oleh Gus Bair dan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Betul. Untanya dibalikan, tetapi betul juga bahwa Ka'bahnya kemudian dilindungi oleh pemilik Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil itu. Nah, gitu ya, dialog. Nanti kalau ada pertanyaan apa dialog antara Abdul Muthalib dan Abraha, intinya seperti itu. Pertanyaan tahun depan, Bu Tias, bocoran. Nah, ini ada yang mengklaim ini adalah batu yang dibawa oleh ababil. Ya, ini katanya ditemukan oleh orang Arab Saudi. Belum ditemukan detail tahun secara istilahnya apa ya, ilmu untuk mengukur betulkah batu itu munculnya atau adanya pada tahun sekian yang sama dengan adanya Babil gitu. Oke ya. Jadi ini fakta-fakta yang terkait dengan penyerangan Abraha, burung ababil dan lain sebagainya. Ini katanya ada motif burung dan motif gajah, cuman saya dibulak-balik belum ketemu ini. Mungkin klaim aja nih. Ya memang begitu kalau kaitan dengan artefak-artefak sejarah agama kadang-kadang terlalu tinggi beliefnya ya, dan kemudian ilmiahnya belum terbukti secara akurat. Tapi tentu saja bukan berarti mengurangi keimanan kita, kan tadi sudah cerita ya, saya sudah cerita. Nah, selanjutnya adalah ini masuk ke tahap ketika
Nabi Muhammad SAW mengunjungi Madinah bersama ibunya. Berarti ini kan kelewat satu sesi ya, yang banyak, yaitu kelahiran Nabi ketika bergaul dengan Halimah dan lain sebagainya. Itu sudah banyak yang tahu lah ya. Nah kemudian ini adalah Nabi SAW mengunjungi Madinah bersama ibunya. Ibunda Nabi mengunjungi kerabat di Madinah, mengunjungi makam Abdullah. Ibunda Nabi sakit dan wafat. Nabi menyaksikan ibundanya dimakamkan. Nah, di sini jadi Nabi Muhammad SAW kehilangan ibundanya ketika ibundanya meninggal atau mengunjungi kerabat dan makam suaminya di Madinah, ya, di Madinah. Kita skip lagi. Nah ini peristiwa-peristiwa besarnya yang besar, ada beberapa yang dilewat ya. Nah ini kita mungkin yang penting-pentingnya ya. Karena kehilangan ibu itu kan sangat penting sehingga ditulis oleh ahli sejarah ini. Dan ini adalah beban psikologis pertama yang diterima oleh Nabi karena kehilangan ibundanya. Dan ini menjadi faktor penentu bahwa rata-rata orang yang sukses dan rata-rata orang besar di dunia adalah biasanya yatim piatu. Termasuk coba ibu bapak ibu cek ini anak-anak yang suka nonton TV, coba kamu cek siapa Batman, siapa Superman, pasti itu kehilangan ibu bapaknya. Berarti kalau kalian mendapatkan musibah di waktu kecil, jangan suudzon kepada Tuhan karena suatu saat akan mendapatkan nikmat yang besar. Coba cek aja ya. Karena orang-orang di luar sana juga meyakini bahwa beban ketika dia masa kecil itu akan diganti oleh Allah dengan nikmat yang besar di masa dewasa nanti. Berikutnya di 580 Abdul Muthalib kakek dari Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, banyak yang tidak tahu juga bahwa nama asli dari Abdul Muthalib adalah siapa aslinya? Syaibah. Ada Syaibah itu rambut putih artinya, karena ada nyebutin dia itu waktu kecil rambutnya udah putih. Nama aslinya adalah Syaibah. Dan kenapa disebut Abdul Muthalib? Jadi Syaibah ini adalah Abdul Muthalib itu nama aslinya Syaibah, anak dari Hashim yang sering disebut ya, kakek Nabi, kakek buyut Nabi namanya Hashim bin Manaf atau siapa namanya. Nah, Abdul Muthalib ini dirawat oleh pamannya namanya Muthalib bin Hashim. Nah, waktu beliau itu kan ibunya ayahnya Hashim meninggal di daerah Madinah atau di mana gitu ya. Kemudian dijemput oleh Muthalib ini naik kuda di belakang gitu atau naik unta lah. Nah, kemudian banyak orang yang mengira kalau itu adalah budak belian dari Muthalib bin Hashim, maka disebut Abdul Muthalib. Jadi kalau ada pertanyaan siapa nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibah. Dan mengapa disebut Abdul Muthalib? Karena disangka dulunya adalah budak belian dari Muthalib bin Hashim. Nah, beliau adalah kakek dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau menjadi penguasa Mekah, beliau ini bersama anaknya Haris menemukan kembali air Zam-Zam setelah ratusan tahun tidak ditemukan. Bahkan generasi Quraisy sebelum itu sampai mereka mengeluarkan perisai dan pedang emas untuk persembahan kepada dewa-dewa waktu itu agar ditunjukkan di mana ada air Zam-Zam. Ternyata baru ketemunya adalah oleh Abdul Muthalib. Nah, kemudian beliau wafat dan menitipkan Nabi kepada anaknya yaitu Abu Thalib, ya, Abu Thalib. Nah, kita lanjut ya, tidak akan terlalu banyak nih, santai aja. Kita dua pertemuan yang global-global kita bahas. Nah, kemudian di 583 perjalanan Nabi SAW ke Suriah ditemani pamannya Abu Thalib. Nah, di sini ada pertemuan dengan biarawan yang sering kita sebut adalah Bukhaira atau Bahira. Kemudian dikonfirmasi bahwa beliau itu adalah memiliki tanda-tanda kenabian diiringi awan, termasuk pohon ini katanya. Pohon ini ketika itu seolah menjulurkan dahan-dahannya melindungi Nabi dari terik panas matahari. Kemudian di situ juga di akhir Buhairin berpesan kepada Abu Thalib agar melindungi Nabi dari gangguan orang-orang kafir termasuk Yahudi dan sebagainya. Dan nanti saya akan tunjukkan bahwa Abu Thalib ini adalah mental orang gentleman. Jadi ketika beliau diamanati untuk melindungi, beliau itu melindungi walaupun beliau keyakinan berbeda, tapi melindungi Nabi sampai beliau di saat-saat terakhir meninggal. Saya akan tunjukkan di akhir nanti ya, kehebatan dari sosok Abu Thalib. Nah, orang-orang Syiah itu saking cintanya kepada Abu Thalib membuat sebuah buku judulnya Abu Thalib Muslim.
Abu Thalib Muslim. Nah, betul atau tidaknya wallahu alam bisawab ya. Ini pasti ditolak banget oleh teman-teman dari Wahabi gitu ya, karena kontroversi bukunya. Coba ya. Jadi saking cintanya kepada Abu Thalib, ada sebuah buku judulnya Abu Thalib Muslim gitu ya, dari Syiah ya. Menganggap bahwa katanya ada redaksi-redaksi sejarah yang disembunyikan, padahal Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan Muslim. Nah, itu mah pertentangan politik lah, kita tidak tahu ya. Abaikan saja yang kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah perang Pijar. Ini juga belum begitu populer ya. Yang kita tahu perang itu apa aja? Uhud, Badar, Khandaq, itu aja 3 kan? Uhud, Badar, Khandaq. Nah, Khandaq ini Pak Asep ya, menginspirasi katanya gaya perang modern di Perang Dunia I dan di Perang Dunia I terutama. Siapa yang pernah nonton film 1917? Di situ kan ada penggalian parit ya. Nah, penggalian parit itu katanya terinspirasi dari perang Khandaq zaman Nabi Muhammad SAW. Dan desainernya adalah Salman Al-Farisi. Wah, ini nanti minggu depan lah kita bahas. Nah, pada perang Pijar ini usia Nabi adalah 15 tahunan. Udah remaja berarti ya. Kemudian Nabi bertugas memungut anak panah. Nah, dalam keadaan tertentu Nabi juga melemparkan balik panahnya gitu ya. Iseng-iseng mungkin nyoba melemparkan panahnya. Nah, kemudian perang Pijar ini menjadi pengalaman penting Nabi untuk terlibat secara mental dan fisik dalam peperangan yang sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempersiapkan Nabi di usia matang nanti untuk berperang sesungguhnya. Nah, di usia remaja mengalami perang Pijar. Nah, ini juga di depan ini banyak yang kurang tahu. Hilful Fudul, ada yang tahu? Nah, ada Hilful Fudul. Nah, ini jarang juga, padahal ini ada dalam hadis. Ya, jadi tahu penyebab perang Pijar. Jadi perang Pijar itu diakibatkan karena ada salah satu kelompok Quraisy yang melakukan, salah satulah bagian dari Quraisy atau suku apa saya lupa ya, yang melakukan perbuatan pembunuhan terhadap kelompok lain. Tetapi karena ada komitmen kesukuan yang tinggi, walaupun anak buah dalam sukunya itu melakukan perbuatan salah, itu tetap dilindungi sampai rela berperang untuknya. Itu adalah motivasi dari perang Pijar. Jadi gitu, saking tingginya kesukuan, walaupun salah, ketika dia melakukan kesalahan dan diserang, maka kita sebagai sesama suku wajib membela. Nah, padahal ya itu kan secara moral tidak benar kan? Tidak benar. Dan kemudian masyarakat suku-suku Arab waktu itu mengevaluasi, kalau gini terus nggak mungkin akan menjadi negara beradab kita ini. Orang salah dibelain terus gitu kan. Oleh karena itu, hal itu menginspirasi yang namanya perjanjian Hilful Fudul. Nah, perjanjian kehormatan namanya Hilful Fudul. Melalui perjanjian ini, para pemimpin kabilah sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan. Jadi sebejat-bejatnya orang Quraisy waktu itu, mereka meyakini kalau orang jahat itu harus diadili gitu kan, tidak boleh dibela. Nah, pihak yang terdolimi dan teraniaya harus dibela, dan pihak yang mendolimi dan menganiaya harus dilawan bersama. Maka diciptakanlah atau dibuatlah namanya perjanjian Hilful Fudul. Sebelum ada perjanjian ini, suku-suku di Mekah akan tetap membela anggotanya walaupun salah, seperti dalam perang Pijar. Nabi menjadi salah satu anggota dari Hilful Fudul ini, dan ini ada dalam hadisnya. Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya. Ini gentleman Rasulullah. Nah, ini banyak yang kurang tahu ya. Nih, kayak gitu. Lanjut ya. Dikit lagi kok. Kemudian Nabi tahun 594 Nabi Muhammad SAW menjadi manajer bisnis Siti Khadijah. Ini sudah banyak yang tahu ya. Memimpin karapan dagangnya ke Suriah. Bapak Ibu, karapan dagang orang Arab itu bukan karapan MLM, bukan karapan kecil-kecilan. Itu jumlah sapi atau jumlah unta atau jumlah barang yang dibawa itu bisa ribuan. Unta kambing itu bisa ribuan. Itu persis katanya kalau kita baca dalam sejarah seperti desa yang berpindah. Bisa dipahami nggak? Seperti desa yang berpindah, saking banyaknya kerumunan orang dan saking banyaknya binatang-binatang yang dibawa dan barang dagangan yang dibawa, ya dipindah-pindah gitu ya. Kayak karapan beneran ya. Berbulan-bulan kemudian Nabi berhasil membawa
yang banyak dan ditemani oleh Maisarah bin Masruq al-Absi. Cuman di kita ini nama Maisarah jadi nama perempuan ya Pak. Siti Maisarah. Padahal Maisarah itu nama laki-laki. Beliau yang menceritakan kehebatan Nabi kepada Khadijah Al-Kubra, sampai Siti Khadijah kemudian tertarik kepada Nabi, gitu ya, tertarik kepada Nabi. Nah, kemudian di tahun berikutnya, enggak tahun berikutnya sih, ya betul ya, 1 tahun 594 1995. Ya. Nah, Nabi kemudian menikahi Siti Khadijah setelah dicomblangi oleh siapa? Nafisah binti Munyah. Kemudian dengan diberikan mas kawin 20 ekor unta. Kalau 20 ekor unta itu rata-rata 1 ekor 30 juta, berarti Nabi memberikan mahar kepada Siti Khadijah adalah 600 juta rupiah. Kalau kita malu ya. 600 juta. Orang-orang Indonesia 600 juta. Malu benar. Rumah PGP aja nggak nyampe 600 juta. Saya terakhir Pak Dodi berapa harga rumah? 380-an ya. Belum nyampe. Nah, ini katanya jumlah unta ini gabungan dari ada yang hasil kerja keras Nabi, ada juga dari para kerabatnya. Nah, kemudian dari pernikahan dengan Siti Khadijah, Nabi memiliki anak Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum dan Fatimah. 2 dari putri Nabi dinikahi oleh Utsman bin Affan, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Dan Fatimah dinikahi oleh Sayyidina Ali. Ada kisah yang menarik tentang Zainab. Nah, belum banyak yang tahu ya. Jadi Zainab ini dinikahi oleh orang kafir Quraisy. Ketika Nabi hijrah, itu terjadi kegalauan antara suami Zainab ini antara mengikuti Nabi atau mengikuti mertuanya. Itu banyak yang meneliti itu juga ya. Nah, itu bagian-bagian penting yang kalau kita baca, Masya Allah, masih banyak yang kita ketahui. Termasuk kisah Amr bin As masuk Islam, Khalid bin Walid. Jadi tidak akan pernah habis membaca sejarah Nabi. Nah, selanjutnya, ini yang paling populer di antara kita adalah di tahun 605 Masehi, Nabi menengahi perselisihan antara kabilah-kabilah atau suku-suku di Mekah ketika akan merenovasi Ka'bah. Ini populer ya, ketika Nabi membentangkan kain, kemudian menyimpan Hajar Aswad di tengah, dan setiap suku memegang ujung masing-masing dan menyimpan menyimpan kembali Hajar Aswad di tempat semula. Ini sudah desain Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi siapa yang masuk pintu Mekah pertama atau gitu, itu akan menjadi penentu keputusan kita. Ternyata yang datang adalah Nabi kita. Oke, tinggal 7 slide lagi. Sengaja saya pikir simpel supaya tidak terlalu berat ya. Nah, selanjutnya adalah wahyu pertama di Gua Hira. Nabi Muhammad ditugasi sebagai Rasul Ilahi di usia 40. Di sini Gua Hiranya. Pak Hadi sempat ke sini Pak waktu itu Pak? Belum ya? Belum ya? Mudah-mudahan semua kita bisa berkunjung ke sini ya. Ini harapan Ustadz Endar yang paling tinggi sekarang ya. Udah bosan kunjungi hotel. Udah bosan mengunjungi tempat wisata, pengen ke tempat seperti ini. Ya, mungkin kalau orang yang punya iman mengunjungi tempat ini bisa nangis bercucuran air mata. Kenapa Pak? Mengenang beratnya Nabi. Kita kan belum bicara tentang masuk Nabi ke bersisi beratnya kan, ini masih awal-awal. Nah, di sini beliau kemudian menyampaikan berita itu kepada Siti Khadijah, berkonsultasi dengan Waraqah bin Naufal, dan kemudian baru itu memulai dakwah sir. Nah, ini adalah Nabi ini ada yang di skip ya. Bapak Ibu ketika bicara dakwah sir itu perjuangannya juga tidak mudah. Silakan baca bagaimana Nabi mendekati kerabat-kerabatnya gitu ya. Dan lain sebagainya, itu silakan dilengkapi sendiri. Nah, kemudian ada perintah bahwa Nabi itu harus mendeklarasikan diri atau melakukan dakwah secara terbuka. Nah, deklarasi dilakukan atau dakwah dilakukan di Bukit Sofa, mengundang masyarakat umum untuk memasuk Islam. Dan disinilah kegentlemanan dari seorang namanya Abu Thalib. Karena beliau sudah berjanji dengan Buhairah tadi, maka beliau berjanji melindungi Nabi untuk mempersilahkan beliau melakukan aktivitas dakwah. Nabi menyampaikan dakwah terbuka di Bukit Sofa
Dan di sini Abu Lahab menolak keras dan mencaci maki. Sampai di sinilah turun surat Al-Lahab. Di sini ya. Nah, di sini pentingnya belajar sejarah. Jadi kita tahu asbabul wurud dan asbabun nuzul dari hadis dan dari asbabun nuzul Quran, ya. Surat Al-Lahab di sini turun. Nah, kemudian penganiayaan terhadap muslim oleh orang Quraisy menyebabkan sekelompok muslim berangkat ke Abyssinia atau ke Eropa. Ke Ethiopia. Waktu itu ada sebuah kekaisaran. Jadi Afrika itu sebetulnya dulu udah pernah maju ya, zaman kekaisaran Ethiopia dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Najasyi. Ada karena sekelompok muslim waktu itu belum banyak, jumlahnya masih 100-200-an, itu sudah banyak yang dianiaya, disiksa, bahkan ada yang terbunuh ya. Silakan dibaca siapa saja yang dianiaya, disiksa dan terbunuh. Sehingga kemudian Nabi tidak tega melihat umatnya seperti itu, silakan hijrah dulu ke Abyssinia. Di situ ada seorang raja, walaupun rajanya Nasrani, tapi berdasarkan keyakinan Nabi itu akan menerima. Akhirnya berangkatlah 12 orang laki-laki dan 4 perempuan hijrah ke Abyssinia, ke Kekaisaran Ethiopia. Di antaranya Utsman bin Affan dan istri beliau yaitu Ruqayyah, beserta Ja'far bin Abu Thalib dan istri. Pertanyaan saya sekarang, siapakah Ja'far bin Abu Thalib? Siapa? Kakak dari Sayyidina Ali. Berarti masih putra dari Abu Thalib. Apalagi Pak Agus yang ketahui tentang Ja'far bin Abi Thalib. Pak Agus rajin baca. Udah hatam ya semua. Ja'far bin Abi Thalib, ada fakta satu lagi, adalah sahabat Nabi yang wajah dan penampakan tubuhnya itu mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak belum tahu ya. Ada yang paling mirip dengan Nabi dari wajah sama perawakan, yaitu sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib inilah yang kemudian menyebabkan Raja Najasyi nangis terisak-isak karena menceritakan menceritakan tentang nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diabadikan dalam Al-Qur'an, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul taro ayunahum yatafir minad dam'i. Dan ketika dibacakan ya, atau ketika dibacakan apa-apa yang, dan ketika mereka mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu akan melihat mata-mata mereka itu mengalirkan air ya. Mimma arafu minal haq, karena sudah tahu kebenaran. Yaquluna, dan kemudian mereka berkata, Rabbana amana faktubna masyahid. Wahai Tuhanku, catatlah kami sebagai orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran itu. Nah, ini kehebatan Raja Najasyi. Di berikutnya katanya ketika Raja Najasyi meninggal, Nabi belum pernah ketemu sampai Nabi kemudian melakukan sholat gaib. Ini ada beliau sahabat yang tidak pernah bertemu tapi meyakini dan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Raja Najasyi. Ya. Nah, oke. Ini adalah list sahabat-sahabat yang ikut pada hijrah itu ya. Dan ini adalah grafiti atau lukisan yang menunjukkan sekelompok sahabat datang ke Raja Najasyi dan berdialog. Dikit lagi ya. Nah, kemudian hijrah kedua ke Abyssinia ini ya. Muslim yang baru pulang dari Abyssinia menyangka sudah Mekah sudah aman, padahal belum. Akhirnya Rasul minta kembali lagi ke sana. Jumlah muslim yang hijrah kedua adalah antara 101 sampai 102 orang. Nah, sampai di sini kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirim Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ke Raja Najasyi untuk memulangkan mereka. Gak tinggal diam sampai seperti itu ya. Nah, Amr bin As belum muslim waktu itu. Nah, tapi kemudian ditolak. Kaum Muhajirin bertahan di Habasah hingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622. Sebagian ada yang menetap di Ethiopia dan menyebarkan Islam, dan sebagian lagi ada yang ikut ke Nabi, berangkat ke Madinah. Ja'far bin Abu Thalib merupakan kakak dari Abu Thalib yang disebut perawakan dan wajah mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah ini Pak, Bapak Ibu, bagian yang mulai berat dari kisah Nabi. Kalau kita pakai hati nurani, sedih lihat ini ya. Jadi, ini tinggal 2 slide lagi Bapak Ibu ya.
Jadi boikot secara sosial oleh orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu kan punya klan kecil namanya Bani Hashim. Tadi tahu siapa Hashim? Hashim itu adalah buyut beliau kan? Ayah dari Syaibah. Syaibah punya anak, ayah dari Syaibah. Syaibah punya anak namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya ponakan Nabi. Syaibah ini punya anak namanya Abdullah, itu adalah ayah dari Nabi kita. Kemudian turun-temurun jadilah sebuah klan namanya Bani Hashim. Nah, karena Nabi mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam, orang Quraisy kesel, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, diusir masuk ke sebuah lembah Mekah. Nah, ini jarang yang tahu juga. Jadi Nabi Muhammad itu diboikot di sebuah lembah, disuruh keluar dari rumahnya, disuruh tinggal diam di sebuah lembah di bagian Mekah. Termasuk Abu Thalib ikut, padahal beliau tidak Muslim, ikut beliau itu. Nah, ini yang perjuangan dari Abu Thalib itu ya. Nah, bentuk boikot adalah tidak melakukan pernikahan dengan Bani Hashim, tidak boleh berjual beli dan larangan berbicara. Dan lamanya berapa? 3 tahun. Bayangkan diboikot oleh tetangga selama 3 tahun. Persediaan makan untuk Nabi Muhammad SAW dan pendukungnya hanya dikirimi oleh beberapa non-muslim di Mekah yang merasa kasihan pada mereka. Di antaranya ada Hakim ibnu Huzam, ponakan Khadijah, dan Al-Mut'am bin Adl ya. Bin Adi. Ini adalah kerabat-kerabat yang kasihan dengan mereka. Jadi dikirim. Nah, setiap beberapa minggu sekali mereka diam-diam mengirim Nabi Muhammad dan keluarganya ya, dan muslim yang mengikutinya pembekalan dengan unta. Namun itu sangat tidak memadai sehingga umat Islam saat itu seringkali memakan daun karena kelaparan. Masya Allah ya, 3 tahun bayangkan. Jadi boikot. Nabi Muhammad tidak menyerah. Terlepas dari situasinya, ia pergi menemui delegasi yang datang dari berbagai bagian Arab untuk ziarah. Jadi ke Mekah itu kan banyak orang yang datang. Nabi diam-diam menemui mereka, berdialog, berbisnis kecil-kecilan, kemudian ngajak dakwah. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Nah, pencabutan boikot, wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Udah bisa ditebak penyebab kematian Siti Khadijah dan Abu Thalib? Udah bisa tebak? Udah ketahuan ya. Efek dari boikot selama 3 tahun. Karena berarti kesehatan menurun, panganan kurang. Karena diboikot Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam tahun yang sama, paman beliau Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal. Inilah yang disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Nah, fakta-fakta penting yang kita tidak tahu ya. Disinilah gitu ya. Jadi ketika keadaan memburuk dan kesehatan umat Islam sangat memburuk, Nabi Muhammad berdoa untuk dapat melawan para penyerang. Maksudnya mereka yang boikot. Setelah itulah Mekah mengalami musim kekeringan yang parah. Nah, karena Nabi berdoa seperti itu, setelah 3 tahun Mekah itu kering banget. Sampai sebagian orang kafir, Quraisy, mereka meyakini, oh ini mungkin Tuhan mengajak kita semua ini ya. Akhirnya boikot perlahan-lahan diturunkan. Banyak orang di sana merasa bahwa ini adalah hukuman ilahi atas embargo atau boikot mereka. Kemudian di bulan Muharram tahun ke-10, 5 umat non-muslim di Mekah yang menentang embargo berkumpul. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk membantu mengakhiri pengepungan. Nabi Muhammad, nah ini ada kisah yang bagus juga ya. Nabi Muhammad memberitahu sang paman Abu Thalib bahwa malaikat Jibril memberitahunya bahwa semut telah memakan perjanjian pemboikotan. Jadi ketika orang-orang Mekah memboikot Nabi itu dibuat perjanjian prasastinya, dibuat tulisannya, disimpan di dalam Ka'bah, kunci gitu ya. Dan kemudian Nabi dapat berita dari Jibril bahwa perjanjian yang ditempel di Mekah itu sudah dimakan semut dan disampaikan kepada Abu Thalib. Kata Abu Thalib, aku meyakini dan percaya pada ponakanku, tolong oleh kalian cek apakah perjanjian itu sudah dimakan semut atau tidak. Ketika dibuka kunci Ka'bah, betul sudah dimakan oleh semut. Kemudian setelah itu maka pemboikotan pun berakhir. Jadi boikot pun dinyatakan berakhir dan kaum muslim kembali ke rumah mereka di Mekah. Setelah cobaan yang panjang dan menantang ini, beberapa kembali dengan kesehatan yang sangat buruk, termasuk istri Nabi Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang saat itu sudah berusia sekitar 80 tahun. Mereka berdua meninggal tak lama setelah pengepungan berakhir. Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Kan? Banyak fakta-fakta yang kita tidak tahu tentang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersambung ya. Saya sudah perkirakan ini pasti lama.
Kita sambung lagi minggu depan. Banyak nanti fakta-fakta sejarah yang kita tidak tahu. Misalnya bagaimana kan Bapak Ibu sering dengar Nabi Muhammad itu pernah diracun ya. Kapannya, di mananya belum banyak yang tahu. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan bulan depan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf menyita waktunya udah hampir 1 jam ya. Berapa nih? 52 menit ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.